Bulan merupakan satelit utama dan satu-satunya yang dimiliki bumi. Benda langit itu juga memberi keseimbangan dalam kehidupan bagi seluruh umat manusia di bumi. Tapi, apa yang terjadi apabila bulan justru keluar dari orbitnya dan menimpa bumi? Barengan gue Abang Admin, ini dia alur cerita dari film Moonfall. Selamat pagi, siang, sore, malam, balik lagi di channel Joki Nonton yang masih merintis. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari film berjudul Moonfall, sebuah film bencana alam garapan sutradara Roland Emmerich yang rilis tahun 2022 lalu, tentang jatuhnya bulan menimpa bumi. Bagaimana keseruannya? Gak perlu lama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah misi pemeliharaan satelit di dekat orbit bulan pada tahun 2012. Ada 3 kru astronot di sana, yaitu Brian dan Fowler yang merupakan tokoh utama di film ini, serta Marcus. Awalnya semua berjalan normal, akan tetapi tiba-tiba saja sebuah objek aneh menabrak pesawat ulang-alik mereka. Brian dan Marcus yang posisinya ada di luar pesawat, terombang-ambing, sementara Fowler tak sadarkan diri karena kepalanya membentur sesuatu. Pada insiden ini, Brian dan Fowler bisa selamat dan kembali ke bumi, sementara Marcus sayangnya harus tewas. Lalu, 18 bulan setelah insiden tadi, Brian sebagai kru astronot NASA yang bertugas kala itu, harus dihukum dan dipecat dari NASA karena dianggap lalai di misi tersebut. Kondisi itu juga akhirnya membuat Brian dan keluarganya harus kehilangan harta dan tempat tinggalnya. Selanjutnya, film langsung melompat ke 10 tahun kemudian. Di sini ada Casey, seorang penggila astronomi dan juga ahli megastruktur. Ia nampak sedang ada di Universitas California, dan menyusup ke salah satu ruangan dosen astronomi di sana. Saat berhasil masuk ruangannya, Casey berpura-pura menjadi dosen di sana, dan menghubungi stasiun luar angkasa di negara Chili untuk meminta data mengenai orbit bulan. Setelahnya, ia langsung kabur dari tempat tersebut. Kabur dari tempat tadi, Casey pergi ke sebuah restoran cepat saji, tempat ia bekerja. Di tengah-tengah pekerjaannya, Casey mendapat email dari stasiun luar angkasa Chili yang ia hubungi tadi, perihal orbit bulan. Di momen ini, Casey seperti melihat sesuatu yang berbahaya sedang mengancam bumi. Seketika ia pun berusaha menghubungi pihak NASA, tetapi karena ia bukan siapa-siapa, panggilannya pun diabaikan. Sesudahnya, kita diperlihatkan kepada Fowler, salah satu kru astronot di insiden awal film tadi, yang kini sudah jadi petinggi NASA. Pagi-pagi buta, Fowler mendapat panggilan dari kantornya karena satu hal mendesak. Sesampainya di sana, Fowler diberitahu oleh para kru dan peneliti di NASA, bahwa orbit bulan sudah bergeser, dan muncul sebuah objek seperti gas dari salah satu kawah yang ada di bulan. Kemudian, kita kembali lagi ke Casey. Di sini Casey masih berusaha memberitahu pihak NASA yang ia kenal soal sesuatu yang janggal di bulan. Karena tak kunjung mendapat jawaban, ia pun berinisiatif pergi ke sebuah sekolah untuk menemui Brian, kru astronot di awal film tadi. Di sisi lain, Brian sendiri diperlihatkan baru saja bangun tidur. Di momen ini juga diperlihatkan kehidupan Brian yang agak kacau, pasca ia dihukum dan dipecat oleh NASA. Singkat cerita, Brian akhirnya sampai di sekolah tempat ia akan jadi pembicara di sebuah acara seminar. Di sana, Casey nampak lebih dulu datang, dan memberikan ceramah mengenai bulan, yang menurut ia sebenarnya adalah megastruktur buatan alien, dan tentunya teori Casey itu dianggap gila oleh para murid di sana. Lalu, akhirnya Brian pun bertemu dengan Casey. Di momen ini Brian yang tak kenal Casey merasa tak nyaman, terlebih saat Casey memberikan data soal orbit bulan yang sudah berubah. Pada akhirnya, Casey pun diusir karena dianggap gila oleh satpam di sana. Sepulang dari acara di sekolah tadi, Brian yang ternyata kini sudah tinggal seorang diri usai bercerai, mendapat telepon dari sang mantan istri, yang bernama Brenda. Di sini Brenda memberitahu Brian, bahwa anak mereka yang bernama Sonny, ditangkap polisi karena kebut-kebutan di jalan. Keesokannya, Brian menghadiri sidang sang anak di pengadilan. Sebenarnya, sidang bisa saja selesai cepat, karena Sonny dibantu pengacara yang disewa oleh Tom, ayah sambungnya, alias suami baru dari Brenda yang merupakan pengusaha kaya raya. Tetapi, karena Brian mengacau, alhasil sidang ditunda sampai pekan depan, dan Sonny akan ditahan selama itu. Mendengar kabar tersebut, Brenda dan Tom pun kesal dengan ulah Brian.
Di momen lain, kita diperlihatkan dengan Casey, yang sedang menjenguk ibunya di rumah sakit, karena sang ibu menderita penyakit Alzheimer, sehingga ia kerap lupa bahwa Casey adalah anaknya. Sedangkan di kantor NASA, Fowler mendampingi Albert, Direktur NASA, sedang melihat situasi terkini perihal bulan yang keluar dari jalur orbitnya. Setelah dicari tahu, ternyata ada potensi bahwa jika ini terus dibiarkan, maka material dari bulan dalam waktu dekat akan menghujani bumi. Selain itu, diketahui juga lewat satelit pemindai foto, terdapat sebuah lubang besar yang aneh di salah satu kawah yang ada di bulan. Sebagai ketua dan direktur NASA, Albert meminta info ini tak boleh bocor ke publik. Akan tetapi, ternyata di media sosial Twitter, info tersebut sudah dibocorkan oleh Casey, lantaran Casey memang sudah lebih dulu tahu mengenai masalah orbit bulan ini, bahkan sebelum NASA menyadarinya. Untuk membuat masyarakat tenang, NASA pada akhirnya hanya memberi statement palsu di hadapan media, sementara mereka akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, misi mencari tahu masalah di bulan pun dimulai oleh NASA yang bekerja sama dengan Uni Eropa. Di saat yang bersamaan, berita televisi menyiarkan kabar kerusuhan di banyak wilayah Amerika, yang timbul karena masalah ini. Pada waktu yang sama, Brian yang mulai tak nyaman dengan semua ini, akhirnya memutuskan mencari Casey, karena ia merasa Casey tahu sesuatu akan hal ini, walau sebelumnya Brian sendiri menganggapnya orang gila. Setelah mendapat informasi mengenai keberadaan Casey, Brian akhirnya menemui Casey di sebuah hotel, di mana ia sedang melakukan kopdar bersama komunitas penggila luar angkasa lainnya. Di sini, Casey akhirnya menjelaskan teori gilanya kepada Brian. Ia mengatakan bahwa menurut pengamatannya, bulan adalah sebuah megastruktur atau bangunan besar yang diciptakan satu kelompok, bisa saja alien. Ia juga meyakini bahwa bulan memiliki inti yang energinya menghasilkan gravitasi pada bumi. Kemudian inti bulan inilah yang nampaknya sedang bermasalah, sehingga menimbulkan kekacauan di bumi seperti yang tengah terjadi saat ini. Di momen lain pada waktu yang sama, misi pengamatan bulan NASA tengah dilakukan. Ada 3 kru astronot NASA yang bertugas di sana, lalu saat mengamati lubang yang sudah NASA temukan sebelumnya, hal mengerikan terjadi, yaitu muncul sebuah objek aneh yang tiba-tiba saja menyerang awak kru astronot NASA di sana. Pada akhirnya, ketiga kru astronot itu pun tewas oleh objek aneh tersebut. Kembali ke bumi, efek bulan yang mempengaruhi gravitasi bumi, kini membuat wilayah-wilayah di pesisir pantai mulai terendam. Bahkan, gelombang air pasang besar sempat menerjang area yang Brian dan Casey sedang tempati. Di momen ini, Casey juga nyaris tewas tersapu gelombang, untungnya Brian bisa menyelamatkannya. Sedangkan di kantor NASA, pasca tewasnya 3 kru astronot mereka, pihak NASA sedang berusaha mencari tahu objek aneh tadi. Akan tetapi, di tengah kekacauan ini, Albert tiba-tiba saja memutuskan keluar dari jabatannya sebagai ketua NASA, sehingga kini posisi ketua NASA diambil alih oleh Fowler. Sebagai ketua NASA yang baru, Fowler coba memanfaatkan itu untuk mencari tahu rahasia NASA, termasuk penyebab NASA memecat Brian atas insiden di awal film tadi. Singkatnya, Fowler datang ke sebuah gedung tempat data rahasia NASA disimpan. Dengan izin yang sudah ia miliki sebagai ketua NASA yang baru, Fowler mengambil data video rekaman dari helm milik Brian saat insiden di awal film tadi. Di momen ini, Fowler pun sadar bahwa penyebab insiden di awal film tadi, dan insiden yang menewaskan 3 kru astronot NASA yang baru saja terjadi, adalah objek aneh yang sama. Fowler pun akhirnya juga sadar bahwa selama ini NASA menyimpan banyak sekali rahasia mengenai bulan, termasuk fakta bahwa sebenarnya bulan memiliki sebuah inti, sama seperti bumi. Sesudah itu, Fowler melakukan rapat bersama Dewan Keamanan Amerika. Di sini, Fowler meminta izin kepada 2 petinggi Dewan Keamanan, yang salah satunya adalah mantan suaminya sendiri, yang bernama Doug, agar masalah bulan ini akan diselesaikan NASA. Akan tetapi, Doug dan pihak Dewan Keamanan menolaknya, dan memberitahu Fowler bahwa kini masalah bulan juga urusan mereka. Di sini, rencana Doug dan pihak Dewan Keamanan adalah menembak bulan dengan bom nuklir, agar bisa kembali ke posisi semula. Fowler memperingatkan bahwa hal itu bisa memunculkan hujan radioaktif yang sangat berbahaya bagi manusia. Tapi sayang Doug enggan mendengar pendapat Fowler. Karena tak ada pilihan, Fowler pun bertekad menyelesaikan masalah ini, sebelum Dewan Keamanan menembak bulan menggunakan nuklir, yang jauh lebih berisiko bagi umat manusia.
Langkah awalnya, Fowler lebih dulu memanggil Brian, mantan rekan astronotnya. Di sini, Brian turut serta membawa Casey, karena ia tahu Casey bisa sangat berguna. Singkatnya, Brian dan Fowler kembali bertemu setelah sekian lama. Awalnya, Brian nampak tak senang dengan hadirnya Fowler, pasca insiden di awal film. Tetapi karena saat ini dunia diambang kehancuran, mereka pun memutuskan untuk tetap bekerja sama. Kemudian, Fowler pun memberitahu situasi bulan saat ini, di mana ada sebuah objek aneh yang bergerak dan bisa menyerang. Kemungkinan, objek inilah yang membuat orbit bulan bermasalah. Ucapan Fowler ini juga seolah membenarkan teori gila Casey, soal inti bulan yang bermasalah karena gangguan sesuatu. Fowler pun kemudian meminta Brian, sebagai astronot senior untuk membantunya mengalahkan objek aneh itu, agar bulan bisa kembali mengorbit dengan normal. Walaupun awalnya ragu, Brian akhirnya bersedia membantu, dengan imbalan bahwa pihak NASA bisa membantu mengeluarkan Sonny, anak dari Brian, dari penjara. Singkat cerita, persiapan pun dimulai. Di sini NASA mendapat bantuan dari banyak negara agar misi ini berhasil. Misinya sendiri adalah terbang ke bulan, lalu memancing objek aneh tadi menggunakan pesawat kendali yang sudah dipasangi bom rakitan khusus yang diberikan pihak militer Amerika. Untuk selanjutnya bisa mereka ledakan, agar objek aneh itu hancur, dan bulan bisa kembali ke jalur orbitnya. Sebelum misi dimulai, Brian mendapat dukungan moral usai ia melihat Sonny sudah dikeluarkan dari penjara dan menemuinya di kantor NASA. Sayangnya, di tengah persiapan misi penting ini, tiba-tiba saja gempa besar mengguncang wilayah tersebut, yang disebabkan oleh daya gravitasi bulan karena jaraknya terus mendekati bumi. Gempa bumi tadi pun membuat 2 dari 4 mesin pesawat roket milik NASA rusak. Hal ini membuat Brian dan Fowler berdebat, karena Brian bersikeras melanjutkan misinya, sementara Fowler enggan mengambil risiko. Pada akhirnya, karena Fowler yang lebih memegang kendali sebagai ketua NASA, misi tersebut pun dibatalkan, dan semua kru serta pegawai di sana diizinkan pulang. Akan tetapi, ketika Fowler baru saja akan meninggalkan tempat tersebut, ia diberitahu Casey dan 2 kru NASA lain, bahwa setelah menghitung jarak dan orbit bulan terkini, mereka sebenarnya bisa tetap menjalankan misinya, dengan cara menerbangkan roket dan pesawat ulang-alik yang ada meski hanya memiliki 2 mesin, memanfaatkan energi gravitasi bulan yang membesar saat bulan bergerak tepat ada di atas bumi. Kemudian, Fowler berdiskusi sebentar dengan Brian mengenai hal ini, dan akhirnya Brian pun sepakat dengan ide tersebut. Akan tetapi, karena semua kru NASA di sana sudah pergi, Fowler dan Brian mau tak mau mengajak Casey juga ikut dalam misi ini, sebagai asisten astronot mereka. Selain itu, kehadiran Casey di misi ini juga penting, karena ia sangat memahami bulan sebagai sebuah megastruktur. Sebelum misi dimulai, Fowler dan Brian izin berpamitan dengan anak-anak mereka, yang mana, anak-anak dari Fowler dan Brian diminta pergi ke wilayah pegunungan Colorado, tempat paling aman saat ini. Sama seperti Brian dan Fowler, Casey pun izin berpamitan dengan sang ibu sebelum misi tersebut dimulai. Misi penyelamatan bulan pun dimulai, dengan penerbangan roket serta pesawat ulang-alik, tepat saat posisi bulan tepat ada di atas mereka. Di momen ini, mereka berburu dengan waktu, karena gravitasi bulan juga menarik gelombang besar dari lautan yang akan segera menghancurkan area di sana. Dengan usaha maksimal, Brian CS akhirnya bisa menerbangkan roketnya tepat sebelum ombak menyapu tempat itu. Saat sudah di atas, Brian CS kini berusaha secepat mungkin ke lintasan gravitasi bulan, agar mereka bisa ditarik ke area aman, sebelum roket mereka kehilangan daya dan jatuh. Di momen ini, berkat kepiawaian Brian, Fowler, dan Casey, roket mereka akhirnya berhasil sampai ke zona gravitasi bulan. Sementara itu di sebuah bunker, Daub, salah satu petinggi Dewan Keamanan Amerika dan juga mantan suami Fowler, ditelepon Sonny, ia memberitahu bahwa saat ini ia membawa anak dari Daub, yaitu Jimmy bersama pengasuhnya yang bernama Michelle ke area bunker tempat Daub berada sesuai perintah Fowler. Akan tetapi, di tengah jalan, Sonny malah dibajak oleh sekelompok orang. Pada akhirnya, Sonny bersama Michelle, dan juga Jimmy, harus melanjutkan perjalanan ke bunker yang dimaksud tadi dengan berjalan kaki. Sementara di luar angkasa, Brian CS sudah dalam perjalanan menuju bulan, yang kini posisinya sudah sangat dekat dengan bumi. Bahkan, beberapa serpihan bulan juga sudah mulai menghujani wilayah bumi.
Setelah bersusah payah melewati serpihan bulan, pesawat ulang-alik yang dinaiki Brian CS, sampai di area bulan yang terdapat kawah dan lubang di dalamnya. Tak menunggu waktu, Brian langsung melepaskan pesawat kendali dengan bom khusus di dalamnya mendekati area kawah tersebut untuk memancing objek aneh yang jadi target mereka. Tak lama kemudian, objek aneh itu pun muncul keluar dari lubang di kawah bulan. Awalnya objek itu memang mendekati bom yang sudah dipasang Brian, akan tetapi baru saja akan diledakkan, objek itu malah berbalik dan justru mendekati pesawat ulang-alik yang dinaiki Brian CS. Pada akhirnya, Brian CS terpaksa mematikan semua sistem listrik di pesawatnya agar objek aneh itu tidak menyerang mereka. Tapi sayangnya, hal ini membuat rencana mereka meledakkan objek itu tak langsung berhasil, karena objek tadi kembali masuk ke lubang di bulan. Mau tak mau, Brian, Fowler, dan Casey, meski menggunakan rencana lain, dan mereka juga harus cepat, karena sekitar 2 jam lagi, Dewan Keamanan Amerika akan meledakkan bulan menggunakan bom nuklir dari bumi, yang jauh lebih berisiko. Sedangkan di bumi, Sonny, Michelle, dan Jimmy, sampai di sebuah area pemukiman. Awalnya, kehadiran mereka bertiga dianggap ancaman oleh warga di sana, akan tetapi usai Tom datang, Sonny beserta Michelle dan Jimmy pun bisa dibawa ke area pemukiman tersebut. Area pemukiman itu ternyata tempat Brenda, ibu dari Sonny, beserta Tom, suami barunya mengungsi. Setelah bertemu dengan sang ibu, Sonny pun mengajak sang ibu, beserta Tom, dan saudaranya pergi ikut dengannya ke bunker, tempat ayah Jimmy, yaitu Doug berada. Kembali ke bulan, Brian bersama Fowler, dan Casey, menggunakan pesawat kendali, akhirnya dengan nekat memasuki lubang yang tadi ada di dasar kawah bulan. Beberapa saat setelah memasuki lubang tersebut, Brian CS akhirnya sampai di dalam rongga bulan. Dan ternyata benar, seperti teori milik Casey, bulan tersebut memiliki inti, dan di sekelilingnya ada megastruktur yang terlihat canggih. Sementara di bumi, sebelum pergi ke bunker, Sonny beserta Tom lebih dulu mengambil tabung oksigen, untuk persediaan di jalan berjaga-jaga. Akan tetapi, baru saja akan pergi, Sonny kembali dirampok oleh orang yang tadi membajak mobilnya. Untung saja, kali ini Sonny bisa melawan, dan akhirnya ia bersama Tom pun bisa kabur dari para perampok itu. Di bulan, setelah mengelilingi area rongga bulan, Casey melihat banyak hal yang membuktikan bahwa teorinya selama ini benar. Lalu tak lama, mereka pun kembali bertemu dengan objek aneh tadi. Sebelum bisa menyerang objek itu, tiba-tiba saja pesawat yang mereka tumpangi terbang ke arah lain, berusaha kabur dari kejaran objek aneh tersebut. Sampai pada akhirnya, mereka bisa selamat usai masuk ke sebuah area bunker. Sayangnya beberapa saat kemudian, Brian, Fowler, dan Casey pingsan usai kehabisan oksigen. Sedangkan di bumi, Dewan Keamanan Amerika sudah mendapat izin untuk meledakkan bulan menggunakan nuklir. Di waktu bersamaan, Sonny dan rombongannya ternyata masih dikejar oleh kawanan perampok tadi. Untungnya berkat kemampuan mengemudinya yang gila, Sonny bisa membawa rombongan keluarganya, beserta Michelle dan Jimmy, kabur dari kejaran mereka, di saat bulan kini posisinya semakin mendekati atmosfer bumi. Setelah selamat dari kejaran mereka, Sonny dihubungi oleh ayah Jimmy, yaitu Doug di area bunker, yang meminta mereka bergerak lebih cepat. Situasi kian buruk bagi Sonny dan rombongannya, saat oksigen di permukaan bumi kian tipis, imbas bulan yang sudah mulai masuk ke atmosfer bumi. Sementara di bulan, Casey dan Fowler sudah kembali siuman dari pingsan, akan tetapi mereka tak melihat Brian di kursinya. Fowler dan Casey pun mau tak mau harus segera menemukan posisi Brian. Di tempat lain, Brian tersadar dan ia seperti ada di sebuah area yang sangat terang. Di sana, ia bertemu hologram jelmaan dari anaknya, Sonny, dan di momen ini sosok jelmaan Sonny itu pun mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa manusia memiliki nenek moyang yang bermiliar-miliar tahun lalu membangun peradaban yang sangat maju di galaksi yang sangat jauh, menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Akan tetapi, pada suatu hari, kecerdasan buatan itu malah berbalik menyerang dan membinasakan bangsa nenek moyang manusia. Di ujung kepunahannya, bangsa nenek moyang manusia membangun beberapa kapal bahtera bersenjata canggih, berbentuk bola, yang kini manusia modern menyebutnya sebagai bulan untuk kabur dan mencari area kehidupan baru. Akan tetapi, bulan-bulan yang ada akhirnya dihancurkan oleh koloni kecerdasan buatan, dan hanya tersisa 1 bulan saja, yang kemudian bisa sampai di area tata surya,
Lalu bulan tersebutlah yang menciptakan kehidupan baru di bumi. Intinya, bulan satelit bumi itu ternyata merupakan sebuah kapal perang buatan nenek moyang manusia, dengan energi tak terbatas dari bintang di bagian jantungnya. Lalu, kini bulan tersebut posisinya berhasil ditemukan oleh koloni kecerdasan buatan yang tadi kita sebut sebagai objek aneh, dan kecerdasan buatan itu sekarang berusaha menghancurkan satu-satunya bulan yang tersisa itu. Alhasil, kini sistem operasi bulan itu pun meminta bantuan Brian untuk menghancurkan koloni kecerdasan buatan tersebut, agar kelangsungan bangsa manusia tetap terjaga. Tak lama, Casey dan Fowler akhirnya muncul untuk membawa Brian pergi dari tempat tersebut. Setelah bertemu Casey dan Fowler, Brian pun mengajak rekan-rekannya itu untuk segera menghancurkan koloni kecerdasan buatan yang berusaha memakan bulan. Mereka pun beruntung, karena pesawat serta bom mereka yang rusak, bisa diperbaiki dengan cepat oleh sistem operasi bulan. Pertarungan antara Brian, bersama Fowler, dan Casey, melawan koloni kecerdasan buatan pun dimulai. Brian membawa pesawat mereka bergerak keluar dari area inti bulan, agar ledakan bomnya nanti tak merusak inti bulan. Sedangkan di waktu yang sama, Sony bersama keluarganya berjuang dengan kondisi oksigen menipis untuk sampai ke area aman. Di momen ini, sayangnya Tom tak selamat usai kehabisan oksigen. Tak lama, saat oksigen sudah kembali ke permukaan bumi, sayangnya giliran Sony yang terpisah dari rombongan. Sementara di bunker Amerika, Dewan Keamanan Amerika hampir saja menyalakan bom nuklir untuk meledakkan bulan, akan tetapi Daug mencabut kunci nuklir tersebut, dan berusaha meyakinkan petinggi Dewan Keamanan lain, bahwa saat ini Fowler sedang dalam misi penyelamatan bulan yang lebih aman dan menjanjikan. Kembali ke bulan, saat ini posisi Brian CS sudah mulai menjauhi inti bulan. Lalu Brian mengatakan bahwa ia akan berkorban meledakkan bom itu secara manual, karena tak ada opsi lain. Perdebatan pun terjadi karena Fowler tak rela Brian mengorbankan dirinya. Akan tetapi, saat Fowler dan Brian berdebat, justru Casey lah yang masuk ke pesawat pembawa bom, dan ia memaksa untuk menjadi tumbal. Walau Brian bersikeras agar Casey tak melakukan itu, pada akhirnya Casey tetap melanjutkan keputusannya. Pada akhirnya, Casey pun berpisah dengan Brian dan juga Fowler. Ia kemudian meledakkan bom di pesawatnya, dan sukses menghancurkan koloni kecerdasan buatan yang sejak tadi jadi masalah bagi mereka. Musnahnya koloni kecerdasan buatan itu, membuat bulan bergerak kembali ke posisinya dan tak jadi menimpa bumi. Di waktu bersamaan, Michelle berhasil juga menyelamatkan Sony yang tadi sempat terpisah dan terjepit di pepohonan sebelum area tersebut hancur. Singkat cerita, Fowler dan Brian, beserta Casey, sukses menjalankan misinya dan membuat bulan kembali ke posisi orbitnya. Beberapa saat kemudian, Brian dan Fowler yang sudah kembali ke bumi, akhirnya dijemput oleh helikopter. Singkatnya, Brian dan Fowler pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan anak-anaknya, yang juga bisa selamat dalam insiden ini. Film pun ditutup dengan bulan yang kini menampakkan wujud aslinya, sebagai megastruktur. Lalu sosok Casey yang tewas tadi, memori ingatannya kini diambil alih dan menjadi bagian dari sistem operasi bulan yang baru. Setelah itu semua, film pun selesai. Oke guys, jadi itu dia alur cerita dari film Moonfall, sebuah sajian film science fiction dengan bumbu disaster di dalamnya. Filmnya sendiri punya visual yang luar biasa menakjubkan, walau ceritanya bisa lebih bagus lagi seharusnya. Dengan segala teori-teori gilanya juga tentang bulan, untuk film Moonfall ini, gue kasih nilai 6,5/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue saran, kritik, dan request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru di channel ini. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.